Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labid Syah dengan NIM 23030057. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek mandiri mata kuliah Komputer Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Fikaria Borutarigan, SAK MPD. Di video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembuatan sistem akuntansi otomatis menggunakan Microsoft Excel yang mematuhi standar akuntansi keuangan atau SAK. Terus studi kasus yang saya gunakan adalah siklus keuangan dari sebuah usaha dagang, yaitu usaha dagang Makmur Jaya. Kita akan mencatat dan memproses transaksi keuangan perusahaan selama satu periode akuntansi penuh, yaitu bulan Januari 2026. Mulai dari investasi awal, jual beli, hingga penyesuaian akhir bulan. Sebelum kita masuk ke penulisan rumus, saya akan menjelaskan alur kerjanya secara singkat. Sistem ini sebelum kita masuk ke penulisan rumus, saya akan menjelaskan alur kerjanya secara singkat. Sistem ini bekerja dengan prinsip single point of entry, artinya kita cukup membuat master data di daftar akun, lalu memasukkan seluruh transaksi harian di lembar input transaksi. Setelah itu, sistem akan mengotomatiskan sisanya, mulai dari menarik data ke jurnal umum, mengelompokkannya di buku besar, menghitung saldo akhir di neraca saldo, hingga menyusun laporan keuangan dan dashboard secara real time. Mari kita mulai dari tahapan pertama, yaitu daftar akun. Di sheet inilah fondasi sistem kita dibangun. Di sini kita harus memasukkan atau menambah daftar akun secara manual. Saya mengetikkan kode akun, nama akun, kelompok akun, dan menentukan saldo normalnya, apakah debit atau kredit. Pelompatan dan penentuan saldo normal ini diinput manual karena sangat krusial dan akan menjadi penentu hitungan rumus otomatis di neraca saldo nanti. Sini saya akan memasukkan kode akun. Nah, kita rapikan saja. Oke. Berikutnya kita masuk ke sheet input transaksi. Di sini nanti kita akan menginput transaksi harian. Agar inputnya valid dan cepat, saya akan membuat menu dropdown di kode akun. Caranya itu klik kanan, terus pilih dropdown. Setelah itu di kriteria dropdown kita pilih dropdown dari rentang. Kita ambil rentangnya dari daftar akun, yaitu kode akun tersebut. Kita blok kode akun semuanya. Oke, selesai. Transaksi. Nah, baru bisa terpilih kode akunnya. Nah, nanti kita akan uh, selanjutnya, untuk kolom nama akun, saya tidak ingin mengetik manual. Saya masukkan rumus logika pencarian, yaitu dengan if kode akun atau W3 sama dengan ketik koma VLOOKUP. B 2 C 2. Nah, di sini sudah kita masukkan rumusnya. Mari kita coba satu-satu. Nah, nama akun telah masuk secara otomatis ketika kita memilih kode akunnya. Di sini kode akun 111 yaitu KAS. Kita terapkan saja ke semuanya. Ini juga kita kosongkan dulu. Tarik. Begitu juga dengan nama akun. Oke. Ini sudah bisa. Selanjutnya saya akan menginput transaksi secara manual.
Nah, di sini saya sudah memasukkan semua inputan transaksi. Mari selanjutnya kita ke sheet jurnal umum. Di sini kita tidak perlu copy paste. Saya akan menarik seluruh transaksi tadi ke sini menggunakan rumus dynamic array, yaitu oke, B3 B7. Nah, mari kita rapikan dulu. Oke. Setelah itu mari kita jumlahkan jumlah debit dan kreditnya menggunakan rumus sum, yaitu sum, kita blok semua, masuk tadi sum, kita blok semua, jadi di sebelahnya untuk kredit dengan sum. Nah, setelah masuk semua di jurnal besar ini, di jurnal umum ini, berikutnya kita masuk ke buku besar. Untuk menyaring riwayat transaksi spesifik, saya membuat dropdown kode akun di bagian atas. Setelah itu di sampingnya nama akun. Mari kita buat dulu. Dan setelah kita memasukkan dropdownnya, akan masuk kode akunnya, nama akunnya masuk ke sini, dan di sini akan masuk tabel transaksinya. Rencananya seperti itu. Mari kita buat. Dropdown, tab, pilih rentang, oke, selesai. Di rumus nama akun ini sama seperti rumus kas, cuman dia bedanya di inputannya, karena kita menggunakan inputannya di C4, jadi di sini kita buat jadi C4 guys. Nah, bentar. Jadi nanti kalau kita milih satu-satu dia masuk kas gitu. Nah, untuk tabel yang di bawah ini, tabel transaksi, kita akan menggunakan rumus filter yang digabung dengan choose calls, yaitu if error filter choose calls choose calls choose calls choose calls jurnal umum B3 H1000 di koma 132 mati 6,7 jurnal umum tanda seru E3 2 E1000.
Bentar. Error, bagus. Mari kita pilih dulu, karena tidak ada kan. Nah, saat kita pilih satu kas, maka akan menarik semua data yang ada di kas. Buat gaji, jualan, kas. Oke. Selanjutnya, di sini kita menghitung total saldo akhir setiap akun. Rumus yang saya gunakan mengecek saldo normal akun tersebut adalah di sini kita akan masukkan dulu yang mana akun menarik kode akun yang ada di daftar akun. Tarik semua. Setelah itu kita masuk ke nama akun, itu sama seperti rumus di sini. Dan kita ubah ini saja. Dan seperti tarik ke bawah. Itu rumus debitnya yaitu rumus debit tarik ke bawah. Tunggu di sini. Di sini kita hanya perlu mengubah debitnya menjadi kredit. Setelah itu untuk pengurangannya kita ubah jadi di sini kita ambil di ini itu adalah akun G untuk debit, H untuk kredit. Ambil H, di sini G. Ntar. Setelah itu kita taruh ke bawah, atau taruh ke bawah. Baru kita hitung totalnya, sum, tarik semua, ntar, juga dengan sum. Kenapa ini tidak balance? Karena ini masih ada yang ketinggalan. Nah, 613, 617. Kita cancel ininya, kita tarik ke bawah 2 kali. Setelah itu baru kita sum lagi. Sum. Oke, di sini sudah balance. Selanjutnya, angka dari neraca saldo tadi langsung saya salurkan ke laporan laba rugi. Saya menggunakan rumus sum if. Contoh, penjualan dengan sum if T neraca saldo T tanda seru C billing T neraca saldo ter
Keluar. Oh, double. Bentar. Saldo. Oh, ini salah. Nah, tidak perlu satu saja. Oke. Pada pembelian juga sama. Namun di sini perlu kita sesuaikan. Untuk ini kita ubah jadi D, D. Setelah itu kita panjangkan saja ke bawah. Untuk total beban kita menggunakan sum ini laba bersih yaitu sama dengan sum sum masuk sum penjualan dikurang total beban 7.500.000. Oke, laba ini kemudian direferensikan langsung ke laporan perubahan modal, yaitu dengan cara modal awal ditambah laba dikurang pref, yaitu modal awal kita tarik modal awal punya Bapak Budi dengan sum if neraca saldo C titik Budi neraca saldo E laba bersih itu kita dapat dari laba bersih laba rugi laporan laba rugi C berapa nih C 11 laba bersih C 11 ini C11 kan C13 nah, brief kita ambil brief dari neraca saldo lagi punya Bapak Budi dengan sum if neraca saldo C brief Bapak Budi neraca saldo D setelah itu modal akhirnya sama dengan C4 ditambah laba bersih dikurang pref kan 56 juta. Iya, 56 juta maksudnya. Terakhir, sebagai visualisasi terdepan bagi pimpin perusahaan, saya merangkumnya di lembar dashboard. Lembar dashboard ini otomatis adalah dengan menarik angka dari laporan yang sudah jadi menggunakan rumus referensi. Misalnya, kita ke menu dashboard, total cost saat ini sama dengan V lookup
Oke. Oke, setelah selesai membuat semuanya, beginilah keadaan dari dashboard keuangan usaha dagang Makmur Jaya. Di sini total aset, total kewajiban atau utang, total modal akhir. Sebagai kesimpulan, proyek ini membuktikan bahwa pemanfaatan fitur Excel seperti data validation, serta rumus tingkat lanjut seperti VLOOKUP, filter, SUMIF, dapat mengubah proses akuntansi manual menjadi sebuah sistem otomatis yang efisien. Sistem ini memastikan prinsip single point of entry berjalan dengan baik, meminimalisir human error, serta mempercepat penyajian laporan keuangan yang valid sesuai standar akuntansi keuangan SAK. Demikianlah pemaparan proyek komputer akuntansi dari saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Vikaria Boru Tarigan atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Dan terima kasih juga kepada siapapun yang telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.